Halo, sahabat Jelang. Apa kabar kalian semua nih? Wah, tidak terasa nih, ternyata libur Lebaran ini udah lewat loh. Nah, berarti nih sekarang nih masuk episode terbaru dari Jeda Langka Podcast bersama saya Setiawan. Dan saya Gugus. Nah, teman-teman, sahabat Jelang, bagaimana nih kabarnya nih? Jadi kita sekarang kedatangan tim baru. Nah, jadi tidak hanya Mas Yeay! Setiawan dan saya aja nih. Nah, kita perkenalkan ya. Mungkin langsung saja memperkenalkan diri ke sahabat Jelang. Halo sahabat Jelang, Mbak sahabat Ami. Jelang, apa sobat Jelang, sahabat Jelang. Sahabat Jelang, apa kabar Sahabat nih? Jelang. Halo sahabat Jelang, saya Ami. Saya ngapain di sini? Saya host di sini ceritanya. Host ketiga. Host ketiga di sini. Host yang paling cantik. Ya iyalah, karena aku perempuan. Selamat datang nih di podcast Jelang nih ya, Mbak Ami ya. Selamat datang Mbak Ami ya. Selamat datang di Jeda Langka Podcast. Oke. Nah, Mas Gugus, Mbak Ami, nih kemarin kan kita kan baru liburan nih. Kalian pulang kampung gak nih? Kan kebetulan kan saya kan orang Jakarta. Saya tidak merasakan pulang kampung nih, tidak merasakan Lebaran nih. Gimana Mas Gugus, pulang kampung nggak? Ternyata gangguan sinyal. Oke, kalau gitu kita langsung ke Mbak Ami dulu. Mbak Ami, kemarin kemana Mbak Ami? Ada pergi kemana gak? Aku sih nggak pulang kampung karena kampungnya jauh. Jadi kemarin numpang mudik di kampung orang aja, Mas. Keluar kota Jalan-jalan ya? aja tuh. Apa? Keluar kota ya kalau gitu ya? Iya, kemarin keluar kota, kemarin ke Jogja aja sih, pas Lebaran. Berapa hari? 4 hari 3 malam. Di Jogjanya 1 malamnya di bus. Oke, jadi 4 hari 3 malam, 1 malamnya di bus. Oke, Iya, jadi betul. harusnya itu di Jogjanya cuma 3 hari 2 malam. Harusnya 3 hari 2 malam. Oke, 3 hari 2 malam. Jadi istilahnya di Jogja 1 hari 1 malam ya, lumayan ya. Enggak dong, di Jogjanya 2 malam, Jogjanya 2 malam. 2 malam di bisnya maksud saya. Di bisnya 1 malam. 1 malam ya, 1 hari ya, 27 jam. Alhamdulillah, 29 jam sampai rumah. Oke, baik. Nah, Mas Gugus gimana Mas Gugus? Liburan kemana nih? Oke. Liburan nggak kemana-mana sih, masih di sini aja, masih di Bekasi, yang luar biasa nih. Karena punya bayi, kebetulan keluarga juga punya bayi juga, kakak juga mau melahirkan, jadi standby. Saya juga punya bayi kan, baru 2 bulan, nggak bisa kemana-mana. Dan karena aku juga baru istilahnya di kantor yang baru, dan ternyata di kantor itu nggak menerapkan libur bersama gitu. Jadi liburnya 2 hari, habis itu kerja. Jadi libur itu cuman Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, udah Rabu tuh udah banyak yang libur, teman-teman banyak yang libur, tapi karena aku anak baru dan memang dikejar deadline, aduh langsung kerja. Jadi hari ketiga udah kerja, Mas? Udah kerja. Wow. Itu dia tuh, anak baru biasanya seperti itu ya Mas Gugus ya. Kira-kira host baru akan seperti itu gak ya? Ya, kerja harusnya nih Mbak Amin. Jangan. Bener sih nih Mas Gugus nih, ini saya rasa ini pengalaman paling menarik nih Mas Gugus ya, karena ini kan pengalaman pertama istilahnya bersama anak ya. Kalau waktu tahun lalu kan mungkin kan pengalaman pertama bersama istri, Lebaran dan puasa bersama istri. Kalau ini kan Lebaran bersama anak ya, berbeda ya. Gimana pengalamannya? Berbeda. Ya, menyenangkannya sih sebenarnya karena sebenarnya banyak keluarga, misalkan saudara gitu, karena ternyata juga banyak saudara yang nggak pulang, jadi banyak yang main ke sini ya, banyak yang mau nyiumin anak sebenarnya. Anak tuh jadi kayak artis gitu, jadi bos kecil, jadi datang pasti udah dicium-cium, jadi kita malah waspadanya, ini udah cuci tangan belum? Benar-benar dari luar, cuci muka dulu gitu. Makanya pengalaman barunya sih itu. Cuman sih kalau anak ya alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Jadi istilahnya ya
ya justru malah banyak yang ngomong gitu. Senangnya sih itu gitu. Istri malah bisa bantu orang tuaku untuk masak masakan Lebaran juga gitu. Cuman yang uniknya memang apa namanya, kalau dari podcast yang lalu tuh tentang santan, tentang awas Lebaran nanti apa namanya, jaga Darah kesehatan tinggi mungkin. segala macam. Ya, dan itu benar-benar terjadi sama saya. Padahal kemarin beliau ngomong lah apa? Ini gimana ya? Ini di Waspada. kantor saya biasanya ini abis Lebaran pada alasan nggak masuk, pada alasan sakit. Sekarang Mas Gugus yang ngalamin. Posternya misalnya HRD-nya sendiri. Jadi gimana itu jalan keluarnya? Ngomong ke Tetap diri masuk sendiri, tapi. minta izin ke diri sendiri. Enggak lah, tetap masuk. Tetap masuk anak Wah, baru, soalnya anak baru harus ya, masuk. baru tetap masuk karena WFH. Karena kebetulan saya sih Hmm, bersyukurnya sih kerjanya masih WFH ya, betul betul. gitu. Ya istilahnya minum paracetamol, minum vitamin gitu, minum obat batuk, minum Oh, jahe jadi gitu. kemarin itu batuk ya, kenanya di batuk gitu ya. Ya batuk sama pusing sih, ya paling terus tidur gitu. Hmm. Sama ternyata tuh hari pertama Lebaran, hari kedua Lebaran itu kan biasanya opor, santan-santan gitu. Hari ketiga itu yang jadi primadonanya itu bakso gitu, Itu langsung enak banget. semuanya beralih ke bakso ternyata. Oke, jadi ini kita review kembali nih. Kemarin kita sempat ngomongin tentang gorengan, tentang santan, tentang nastar, tentang makanan-makanan gurih. Nah, kalau Mas Gugus tergoda yang mana nih? Yang kan sudah mengintai itu. Akhirnya diterkam oleh siapa nih? Kalau saya sih tergodanya ya Semuanya. kalau semuanya pasti saya makan semuanya. Kalau sekarang saya tergodanya tuh nyari bakso. Kita nyari bakso pokoknya. Aku Ngider udah ya. dalam satu hari bisa makan mie ayam, siangnya, malamnya makan bakso. Dan Mantap, mantap. Waduh. Nah, sahabat Jelang gimana ini sahabat Jelang nih mendengar nah itu hostnya nih? bilang loh. Nah, memang sih namanya godaan seperti itu. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami soal makanan nih kalau selama liburan? Kalau makanan sih ya sama lah, hari pertama kan pasti paginya tuh habis sholat tuh ya udah langsung makan ketupat, makan. Kebetulan kan di rumah juga masak opor. Ya santan-santan semua sih kayaknya kemarin tuh ya. Ada jengkol, ada opor, ada apa itu semua disantan lah pokoknya. Tapi habis sholat asar makan bakso, udah langsung nggak usah tunggu besoknya. karena udah enak, karena udah enak banget kan, udah enak banget. Karena saya sebenarnya nggak terlalu suka santan-santan sih sebenarnya. Jadi ketika kena santan tuh langsung enak gitu. Jadi ya udah pas paginya, siangnya masih makan santan, malamnya sih udah nyari bakso kalau aku sih. Gitu. Kenapa nggak makan tupat pakai bakso? Kan enak juga dong. Iya kayak ada kan bakso lontong kan ada kan bakso lontong. Kan nggak lucu masa bawa tupat ke tempat bakso. Cuman emang nggak lucu sih, cuman nggak tahu malu juga sih. Mas, iya tapi sih saya cuek-cuek aja kadang-kadang bawa nasi gitu, Mas, baksonya Oh aja. ya kalau nasi sih iya sih, kalau nasi Kalau tuh kalau nasi ketupat. iya buset. Nah, kalau Mas Tiawan gimana nih Mas Tiawan nih? Kemarin liburan nggak nih? Liburan waktu itu saya nggak masih di Jakarta, paling-paling istilahnya justru sebelum Lebaran kan, pas Lebaran hari pertama saya ke Ancol karena istilahnya saya tahu tuh pas Lebaran hari pertama kan pasti kan masih pada sibuk keluarga kan, jadi Ancol itu masih aman, untungnya. Nah, jadi istilahnya karena setelah hari itu tuh ternyata Ancol itu membludak tuh sampai istilahnya ada sesi-sesi khusus tuh istilahnya jam segini sampai jam segini, jam segini sampai jam segini, jadi di tiketnya pun dikasih jam. Nah, jadi istilahnya saya sama anak-anak itu ke sana itu bawa otopet, terus habis itu naik kereta gantung. Nah itu bisa dilihat di IG saya sih. Emang itu hari pertama ya Mas? Itu pas yang pas pas yang itu sebelum Lebaran kayaknya, yang pas naik kereta gantung tuh itu masih sepi. Nah itu masih naik kereta gantung seru juga ternyata ya. Seperti itu. Walaupun padahal sih dalam hati sih dak-dikduk sih, takut ketinggian soalnya. Terus kalau nastar habis berapa toples Mas? Nastar untungnya itu kalau kalian tanya seperti itu, jadi istilahnya saya bilang kalau Lebaran maaf ya saya nggak makan seperti itu, karena saya makannya sebelum Lebaran, saya belinya sebelum Lebaran. Jadi saya beli sebelum Lebaran, makan nastarnya, makan kastengelnya, tapi untungnya sih ya tidak terlalu berlebihan sih. Tapi nastar itu godaan terbesar loh buat saya, karena saya suka sekali sama nanas.
Betul, betul. Saya sangat suka Oh, benar. sama Setuju, nanas setuju. dan sampai hari ini pun nanas kayak lagi habis itu di pasaran tuh. Kemarin Oh sih kalau iya. aku ada lauknya sayur nanas tuh. Iya, kemarin udah pamer-pamer tuh ya, masakan dari Yoi. NTT ya, Kupang. Bukan, kalau sayur nanas tuh dari Bangka. Kan aku Oh, sebagian Bangka, jadi dari Bangka. hmm, So, iya gitu sih kalau saya sih seperti itu sih. Bukan untungnya sih, sedih juga sih nggak ada yang ngirimin saya ketupat. kemarin ditanyain alamat kagak dikasih. Oke. Ya kan maksa dikit lah. Kan kita kan sebagai gini kan kalau ditanya sini saya kirimin kan nggak mungkin kita langsung kasih Mas Gugus ya. Nah, kalau saya orangnya nggak ini sih, kalau mau nggak gitu. Oke, kalau gitu kita catat nih Mas Gugus ya. Lain kali kalau Mbak Ami Serius. nggak mau. nanya udah mau aja deh. Oke. Serius beneran. Pokoknya Iya, kalau iya. mau nggak. Tapi by the way, kalau pengalaman ada sih satu pengalaman mencekam sih selama Ayo, Lebaran tuh. Dan kenapa itu ya? yang aku rasain, oh nih kalau karena kan ini baru tahun kedua nih saya Lebaran tuh ya di Jabodetabek lah gitu. Itu aku yang bayangin ya, malam-malam tuh gas itu habis, nggak ada yang jual gas, Betul. aqua galon habis, nggak ada yang apa namanya, akhirnya sih dapat, kalau yang apa namanya mineral galon akhirnya dapat gitu, semuanya habis dong, cari gorengan nggak ada yang buka, keluarga tamu banyak banget yang datang mau cari masakan kan, pasti kan orang tua juga nggak sempat masak gitu. Nah, kalau Lebaran kedua nggak ada warung yang buka, hingga akhirnya nyari ke pelosok-pelosok, akhirnya dapat warteg gitu aja udah seneng banget. Itu horor tuh. Horornya Sepi beda ya. banget, sepi banget. Gimana? Eh, Kenapa nggak kepikiran pas tamu yang pada datang akhirnya kamu bilang, maaf ya Om Tante ya, ini kayaknya gasnya lagi habis, kita pindah ke rumah Om Tante aja yuk. Nah, atau saya pinjem gasnya Om Tante, boleh gak saya ke rumah Om Tante deh, saya pergi naik motor. baru dimasak bareng-bareng gitu. Baru masak bareng-bareng. Gitu dong Gus. Aduh. Itu namanya Telur kekeluargaan. apa namanya istilahnya banyak bahan-bahan makanan. Kalau sekarang kayaknya udah stabil lagi, bahan makanan di pasar banyak yang naik di H Ya, plus betul, 1 betul. H plus 2 tuh. Wah, Betul. itu horor tuh. Karena distribusinya kan juga lagi sulit. Dalam arti kan Iya, iya benar. kita lihat kan mereka mau distribusin gimana, lagi masih yang pulang kampung balik ke Jakarta aja masih belum pada balik karena kemacet segala macam ya. Nah, itu horor Benar. tuh bosnya, itu macet. Iya. Nah, tadi kan kita kan pasti kan liburan-liburan nih ya. Dalam arti udah enak nih liburan, ada yang libur, ada yang enggak nih. Kalau Mas Gugus kan liburnya sedikit, tapi setidaknya kan mempunyai suasana lebaran kan pasti kan berkesan ya. Nah, Benar. pernah nggak ngerasa ini udah enak-enak liburan, kok rasanya, aduh, I have to get back to my istilahnya routinity, saya harus kembali lagi ke rutinitas lagi, dan istilahnya kok kayak ada rasa-rasa berat, kayak bahkan bukan nggak jangankan sekarang, kayak waktu kita masih SD lah atau masih SD atau masih SMP lah, habis liburan panjang kan sebulan ya kalau nggak salah ya dulu ya. Terus pas mau masuk sekolah tuh kayak aduh kok berat itu. Nah kalau yang sekarang ini masih suka rasain nggak nih Mbak Ami? Siapa? Mungkin Mbak Ami. dari Mbak Ami nih kayaknya nih. Nah, Mbak Ami ini Oh, ya soalnya kan Mbak Ami kan yang ke Jogja, kalau kita kan nggak kemana-mana. pastilah Mas, kan apalagi kalau saya sih nggak usah liburan gitu ya. Baru selesai sholat pun sudah ada telepon kan, panggilan telepon ya. Jadi kayaknya sebelum liburan aja tuh sudah dihantui gitu. Makanya kadang saya suka mikir ya, apa saya matiin aja ya handphonenya gitu ya. Tapi kan handphone saya cuma satu ya gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu tuh sampai suka ini sih, lagi asik-asik liburan gitu, lagi asik-asik jalan-jalan, terus suka kepikiran gitu, aduh Senin udah masuk lagi, hayalah udah gitu lagi gitu. Ada sih Mas, pastilah kepikiran itu gitu. Oh ya? Gitu. Halo. Oke. Nah, itu biasanya itu yang kepikirannya ini gini Mas ya. Kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah, aduh saya masih ingin liburan yang enak-enak. Kemungkinan kedua adalah aduh saya malas masuk ke rutinitas kerja. Nah itu kan sebenarnya hampir istilahnya dipisahkan oleh istilahnya batas yang sangat tipis, setipis
setipis sehelai kain. Nah, tapi kan itu kan beda ini. Yang satu kepikiran, aduh masih mau yang enak-enak. Yang satu lagi, aduh males nih. Nah, kalau Kak Mbak Ami ini lebih yang mana nih contohnya nih? Lebih ke yang itu, masih pengen liburan. Masih pengen enak-enaknya. Masih pengen liburan ya, karena kan kemarin liburannya sebenarnya apa ya, kayak kurang gitu loh Mas, karena kan Jogja tuh macet sekali, jadi mau kemana-mana tuh sampai udah nggak bisa bergerak gitu. Jadi kita tuh udah kayak, makanya aku bilang kita tuh kayak trip militer, jadi benar-benar jamnya tuh dari sini ke sini sampai akhirnya kadang makan juga enggak gitu, ntar makannya baru pulang gitu. Jadi masih pengen nikmatin itu sih gitu. Kalau aku sih Mas, masih pengen liburan lagi. Oke, Mas Gugus gimana Mas Gugus? Pernah ngalamin kayak gitu gak? Kalau aku sih biasanya ya oke, kalau liburan ketika masuk kerja tuh kok kayaknya ada rasa males gitu. Itu sih karena apalagi zaman saya kerja awal-awal pas belum nikah tuh pasti yang namanya, apalagi sebelum corona ya, itu pasti itu pulang kampung kan. Pulang kampung tuh pasti ya istilahnya ke berbagai tempat lah gitu. Kebetulan saya juga nggak jauh nih sama Mbak Ami, saya tuh di Solo gitu. Saya tuh kalau pulang ke Solo dan biasanya juga ke Jogja, Tawangmangu gitu, ke Borobudur, ke Klaten gitu. Jadi biasanya itu kalau kembali ke tempat kerja itu istilahnya tuh kayak baru nyampe Jakarta langsung besoknya itu kerja gitu. Jadi kayak belum pulih gitu, masih capek sama liburannya gitu. Jadi belum pulih, masih pengen tidur tapi besoknya kerja. Kebetulan kalau zaman waktu dulu sebelum corona, saya kan lama kerja di pabrik kan, dan pabrik itu kerja benar-benar harus disiplin, istilahnya tuh jam 7:30 tuh harus sudah standby, harus sudah benar-benar kerja di lapangan gitu. Itu tuh udah males banget rasanya, tuh udah capek gitu, rasanya tuh pengen rebahan tapi belum sempat rebahan udah datangin pekerjaan gitu. Apalagi kerjaan kan pasti numpuk kan gitu. Nah itu istilahnya motivasinya belum dapat, tenaga fisiknya belum dapat. Nah itu yang ngebuatnya tuh malas gitu. Lebih ke capek malah jadi capek pikiran, capek fisik juga, dan capek ternyata THR udah habis. Nah, itu penting. Itu kenyataan paling bener tuh. Waduh. Aduh, mau males masuk tapi healing juga butuh duit. Iya, itulah. Kalau itu saya nggak mau komentar karena saya nggak pernah dapat THR. Aduh. Tolong dong bagi-bagi THR ke saya dong. Oke. Nah, kalau kalian nih, kalau saya pribadi sih sebenarnya itu justru kalau libur terlalu lama, itu saya malah nggak nyaman. Karena saya mungkin tipe orang yang geradak geruduk kali ya, dalam arti ya, tipe orang yang nggak bisa diam di satu tempat, dalam arti. Saya bahkan di misalkan satu pekerjaan, saya lebih suka dalam satu hari itu banyak pekerjaan pindah tempat daripada satu pekerjaan stay gitu, long time gitu jamnya. Nah, sama seperti kayak liburan itu, justru saya kalau liburnya terlalu panjang, itu malah saya bingung nih, bagaimana saya harus membunuh waktunya, istilahnya. Bagaimana saya harus menghabiskan, bukan hanya menghabiskan, bahkan yang tadi itu membunuh waktunya gimana lagi nih. Jadi dalam arti justru saya kangen untuk saya beraktivitas seperti itu sih. Itu kalau saya pribadi sih. Nah, kalau kalian nih butuh berapa waktu untuk kembali on lagi ke dalam ke mode kerjanya? Kalau Mas Gugus gimana, Gus? Oke, ya memang. Oh ya, tadi statementnya Mas Setiawan sih, jadi mungkin orang itu ketika liburan terus masuk kerja itu mungkin tergantung profesinya juga gitu ya. Kalau Mas Setiawan kan mungkin profesinya berbeda dengan saya dan Mbak Ami gitu. Mbak Ami profesinya berbeda dengan saya dan Mas Setiawan. Mungkin beda profesi juga beda, membuat beda motivasi juga ya. Kalau dari saya sendiri sih, misalkan dari liburan masuk kerja terus butuh waktu berapa lama sih untuk recovery? Yang jelas sih kalau saya pribadi yang saya rasain nggak lebih ke butuh berapa lama, tapi istilahnya tuh harus ada syarat gitu, harus ada istilahnya tuh yang ngebuat mood booster, moodnya tuh bukan booster sih, tapi balik lagi gitu, harus ada Mengembalikan.
mengembalikan motivasi gitu. Bukan ke waktu sih kalau aku sih, lebih ke ada sesuatu gitu. Misalkan Kegiatan atau tugas atau apa nih kira-kira? contohnya misalkan biasanya sih ngopi dulu gitu. Itu pasti ada kopi dulu tuh sebelum kerja tuh. Ngopi dulu. Nah, terus biasanya kalau libur lama terus masuk tuh biasanya ngegabut dulu gitu kayak bangsa sejam 2 jam gitu. Buka Instagram atau enggak mungkin apa namanya film kayak buka-buka apa nih film yang asik gitu. Kadang-kadang ya nonton misalkan di laptop gitu, nonton-nonton dulu. Biasanya sih kayak butuh butuh pemanasannya di situ dulu. Biasanya sih kayak gitu. Biasanya gitu. Kalau masalah istirahat sih asal tidur malam cukup gitu 6 jam 7 jam sih menurutku sih ya udah on lagi sih gitu. Tapi sebagai orang ayah baru kan nggak mungkin tidur 6 jam 7 jam kan? Ada Ngaku berapa aja. baru Tergantung karyawan tergantung baru sih. bisa sih tapi kalau Bisa WFH bisa diatur soalnya kita gantian. matas waktu transportasi kan. Ci bijaksana bijaksana bijaksana. Nah, kalau gitu itu hmm, butuh berapa hari tuh? Dalam arti kan kalau misalkan kalau hari pertama kan pasti kan butuh pemanasan ibarat kata kayak mobil masih dingin, mobil kuno lah kita Oh bilang ya. berarti Mobil mungkin diesel. Nah, apakah itu butuh saya hari kedua, hari ketiga, apakah seminggu atau saya cuma hari pertama aja ini yang paling berat nih istilahnya. ya berarti hari pertama sih. Setelah Nah itu, biasanya kan memang kalau hari pertama itu kalau kantor itu ya biasanya kan emang nggak terlalu kerja juga kan. Biasanya itu ada halal bihalal kan. Gitu banyakan kantor. Kalau aku sih kerja di tempat kerja yang sebelumnya sampai sekarang juga biasanya hari pertama itu biasanya ada halal bihalal gitu. Tak maaf-maafan. Biasanya sih nggak kerja gitu ngobrol aja sampai jam makan siang gitu. Ya nggak sampai jam makan siang juga sih istilahnya ya 2 jam gitu 2 jam 3 jam biasanya ngobrol-ngobrol aja nggak ngapa-ngapain. Nah biasanya kan kalau teman-teman itu kan bawa kue atau bawa oleh-oleh gitu. Biasanya nggak kerja sih kayak gitu sih. Jadi istilahnya ya 1 hari. Nah itu juga biasa nggak gabut tuh. Biasanya aku sama bos aku juga istilahnya ya TST aja tahu sama tahu aja. Biasanya nggak gabut. Biasanya juga curhat-curhat juga gitu ngobrol-ngobrol aja gitu. Besoknya baru istilahnya udah on lagi gitu. 1 hari sih. Biasanya oke satu oke, hari. 1 hari ya biasanya. Nah, Mm-mm. kalau Mbak Ami gimana Mbak Ami? Kalau kalau aku sih termasuk yang cepet sih Mas, walaupun badan di kantor, pikiran di tempat jalan-jalan, tapi termasuk yang dan kebetulan juga kantorku tuh kayak nggak ada hari pertama halal bihalal tuh kayak nggak ada gitu, jadi udah langsung kerja kan, maksudnya kayak ini hari kedua aja udah heboh banget gitu, jadi ya kita harus nyesuaiin sih, dan kebetulan aku memang orangnya nggak butuh lama-lama buat tune in lagi gitu, jadi ya udah begitu masuk kantor ketemu orang-orang, kerjaan datang kerja lagi aja biasa gitu. Kalau aku sih gitu orangnya Mas, Oke oke. Jadi karena mau nggak sebenarnya mau soalnya jadi harus tune in terus. harus turn in ya. Bahkan liburan pun handphone nggak boleh mati ya Nggak kadang-kadang boleh ya. mati. Ada beberapa itu ya. Kalau handphone mati, karir mati juga ya. Ya, iya. Ada beberapa ini kan profesi kan seperti itu ya. Handphone tetap harus nyala dan itu memang itu kan tanggung jawab profesi kita yang sudah kita pilih ya. Seperti itu Betul. ya. Nah, jadi ini kalau bisa disimpulkan nih sebenarnya ini perasaan berat untuk kembali istilahnya beraktivitas lagi dari istilahnya dari liburan sebenarnya itu kan normal ya kita bilang ya, benar kan ya? Setuju nggak? Setuju nggak? Benar-benar Karena setuju. dalam arti bahkan orang yang maaf kata yang suka kerja harus liburan pun kadang-kadang harus beradaptasi sebaliknya itu, aduh nggak bisa nih masih saya masih sibuk kerja dulu baru lama-lama baru dia liburan gitu ya. Demikian pula tadi itu orang yang habis liburan nggak usah seminggu lah, kadang-kadang 3 hari aja mau masuk aja kan kadang-kadang ada rasa berbeda nih, harus adaptasi nih. Tapi ternyata itu kan itu ya paling-paling sehari 2 hari ya, betul ya. Nah, Iya, namun nih betul. ternyata ini sekarang ini lagi tren nih, Mas Gugus, ada istilah post holiday blues seperti itu. Udah pernah dengar belum Mas Gugus? Post Holiday Blues. Ini baru pertama kali dengar nih. Apa nih Nah, Post Holiday Blues nih? Nah, ternyata itu katanya efek liburan nih. Katanya kan kalau orang-orang kan biasanya kan liburan habis healing, senang segala macam ya. Tapi ternyata itu beberapa itu ini udah masuk ke dalam kita ngomong itu ke dalam bisa bilang penyakit kali ya. Karena dalam arti ini udah lebih dalam lagi nih. Justru habis dia liburan,
dia itu malah jadi istilahnya jadi masuk ke istilahnya kehidupan sehari-hari lagi, mereka menjadi lebih cemas. Terus habis itu kayaknya kok motivasinya malah hilang lagi nih mereka, karena mereka itu masih ingin maksudnya masih istilahnya terjebak di liburan ini nih. Terus kadang-kadang itu hatinya malah bad mood, terus habis itu malah jadi stres. Nah, terus malah jadi istilahnya malah jadi insomnia dan lain-lain nih. Nah, ini dia nih Mas. Ini kayaknya cukup menarik nih Mas. Dalam arti. Berarti ada ini ya, kontradiktif antara istilahnya kan sekarang juga lagi budaya healing ya. Habis healing, post holiday blues. Habis itu cara solusinya healing lagi. Habis healing, post lagi. Muncul lagi. Gitu. Muter-muter ya. Iya. Oke, ini aku baca sih memang ini ya, ternyata memang ada semacam istilahnya tuh penyakit jangka pendek gitu ya, post holiday blues. Ini saya baru baca sih. Memang ada penelitian dari National Library of Medicine ya. Jadi para ilmuwan melakukan penelitian di tahun 80-an mengenai ya memang terjadinya kecemasan pasca orang liburan ya. Jadi kayak gitu. Oke, nah cuman yang penasaran juga nih, mungkin Mbak Ami nih, kira-kira supaya kita tuh tidak apa ya, mungkin kita saling sharing nih, kira-kira supaya kita nih tidak terkena post holiday blues ini bagaimana gitu ya? Mungkin dari Mbak Ami. Sebenarnya terjadinya post holiday blues tuh karena apa ya kira-kira? Mungkin karena ada hal yang apa ya? Ada hal yang dia rasain di liburan itu dan ada hal yang belum selesai di pekerjaannya gitu kali mungkin ya, atau di kehidupan sehari-harinya dia kali ya. Jadi sehingga ketika dia liburan yang dia pikirkan kejadian setelah liburan itu kali. Ya jadi mungkin apa ya? Jadi kalau saya bilang sih kalau mau liburan ya liburan aja gitu. Jadi kita nggak usah mikirin yang kan emang liburan itu kan kita yang pengen kita liburan gitu. Sekarang udah liburan terus ya udah benar-benar aja fokus liburan dulu gitu. Nanti setelah masuk ya kita mulai lagi kehidupan kita yang lainnya gitu, yang seperti biasanya gitu sih. Itu mungkin salah satu caranya supaya kita nggak kena itu kali ya, post holiday blues itu kali ya. Cuman ya tadi itu nih yang kadang-kadang itu memang menarik sih, dalam arti gini loh. Kita sama-sama mengalami liburan, kita sama-sama mengalami harus kembali ke semula nih istilahnya kan, kehidupan kita yang sebenarnya kita ngomong ya, seperti itu ya. Nah, tapi ternyata ini ada beberapa orang ini memang istilahnya mungkin dari perasaan itu dia itu jadi istilahnya pas waktu tanda kutip nih, pas dia liburan, dia merasakan suatu fenomena kenyamanan, kenikmatan yang melebihi daripada kehidupan sehari-harinya. Dan itu bagi orang lain mungkin itu istilahnya ya tadi itu mungkin konsep pikirannya oke, kalau gitu ya saya harus kembali ke reality saya nih, dalam arti kan ke istilahnya kehidupan saya sebelumnya, karena tadi itu Mbak Mi kan bilang harus bisa memisahkan antara liburan dan istilahnya ya kehidupan nyata ya, benar Mbak Mi ya. Sama aja ibarat kata gini, di salah satu film Hollywood itu yang bilang apa, orang-orang mereka itu cerita tentang hidup di Hawaii. Kalau turis bilang Hawaii ini datang ke turis itu seolah-olah itu Hawaii itu adalah surga, Hawaii itu adalah wah tempat enak, tapi bagi orang lokal ya mereka itu sama seperti kita yang misalnya pendatang di negara asal kita. Sama aja kan di Bali misalnya. Kita ke Bali, wah senangnya, wah gini-gini. Tapi bagi orang Bali ya mereka bekerja, istilahnya suasana hidupnya itu seperti kita, misalnya kita orang Jakarta ya kita di Jakarta. Pas kita di Jakarta, mungkin aja orang Bali pas ke Jakarta itu melihat, wah Jakarta nih nyamannya ya, misalnya, wah liburan misalnya seperti itu, banyak ada Monas, ada apa segala macam. Padahal kita kan sehari-hari kan lewat udah biasa. Nah itu kali itu feelingnya itu kita harus bisa membedakan ya Mbak Ami ya, Mas Gugus ya. Sama kayak Mbak Ami bilang, wah ke Jogja misalkan, andaikan tidak macet kemarin ya, andaikan. Nah, wah ke Jogja ada bakpia, ada makanan-makanan gudeg lain-lain, bisa wah surga makanan segala macam nih sebagai turis kita.
Nah, bagi mereka orang Jogja mungkin itu ya sebagai sehari-hari seperti kita melihat hal-hal yang istilahnya di kota asal kita seperti itu. Dan ya tadi itu mereka itu mungkin terhanyut misalnya membedakan antara waduh ini nih perasaan nih pas di liburan nih rasa nyamannya yang sangat begitu besar, tapi setelah itu saya harus menghadapi kehidupan nyata lagi, mungkin bos saya seperti ini, HRD saya seperti itu, teman kerja saya backstabber, saya harus dipusingkan dengan komplainan klien. Jadi istilahnya itu tuh akhirnya itu secara nggak sadar ada beberapa orang itu ternyata itu terkena nih yang dibilang post holiday blues nih, yang mana ini tadi itu kan sampai bahkan bisa mengalami nggak bisa tidur, terus bahkan bisa mengalami tadi itu saya bilang itu bisa marah-marah, bahkan sampai stres, sampai depresi seperti itu nih, sampai istilahnya tadi itu moodnya jelek banget kan, ya akhirnya itu kayak gitu-gitu tuh. Nah begitu Mas Gugus. Tadi Berarti itu karena takut itu ya Mas, karena takut merasa rasa nyamannya hilang ya, sehingga muncullah post holiday blues itu gitu ya. Jadi kan dari sebenarnya itu kalau dibilang takut itu jadi tanda kutip nih kali Mas ya, dalam arti karena ini kayaknya ini kalau post holiday blues ini orang tersebut ini antara sadar, saya tidak bisa mengendalikan emosinya sih menurut saya sih, dalam arti jadi seperti saya seperti kita sudah diberikan rasanya bagi dia nih rasa nyaman dan dia harus masuk ke kehidupan sehari-harinya sih seperti itu. Gimana Mas Gugus? Lagi. Kalau aku sih bener juga ya. Jadi mungkin ada juga tuh yang tipikal liburannya itu kayak misalkan mudik gitu kan. Itu kan ketemu orang tua kan yang perantau gitu. Itu kan ketemu orang tua, ketemu kampung halaman, tetangga-tetangganya masa kecil gitu kan, teman-teman kuliah atau teman-teman SMA gitu. Ketika dia itu kembali lagi ke medan perangnya dia gitu, ke tempat kerjanya dia untuk kembali bekerja tuh, bisa jadi hari pertama justru malah bad mood atau yang dikatakan post holiday syndrome itu, post holiday blues itu, karena dia itu jadi berpisah gitu kan. Misalkan ketika dia udah senang nih bertemu dengan memori-memori lamanya dia dengan keluarganya dia, hari pertamanya kerja itu kan berarti kan masih dekat tuh dengan sebuah perpisahannya dia kan, dengan kampung halamannya dia, itu kan kadang yang masih kesedihannya tuh masih hinggap di dirinya dia gitu. Mungkin itu juga yang membuat seseorang tuh jadi mengalami sindrom kecemasan tersebut gitu. Nah itu bisa tuh Mas, sama aja kayak misalkan kita bilang itu perantau, baik itu pekerja maupun perantau itu anak kuliahan ataupun anak sekolah yang istilahnya sekolah di lain kota nih. Pas pulang jadi istilahnya dia merasa nyaman homey istilahnya. Tapi istilahnya pas ternyata harus kembali ya pasti kan ada rasa kehilangan dan lain-lain ya. Nah itu mungkin ada beberapa orang itu yang tidak bisa mengatasinya Mas ya, benar ya? Iya benar. Jadi aku juga pernah tuh ngerasain, kan aku tuh sebenarnya kan kuliah di Solo kan. Aku kan tinggal di nenekku kan, di Mbah gitu kan, di Solo gitu kan. Dan aku kuliah di Solo gitu, tinggal di Mbah. Otomatis kan bukannya aku saat liburan itu aku kembali ke pulang kampung kan, tapi keluargaku yang dari Jakarta ke Solo kan, menemui aku lah, yang akunya sendiri tuh belum mudik kemana-mana ya, di Solo aja gitu. Dan ketika liburannya selesai kan keluargaku pulang, berarti kan aku berpisah dengan keluargaku naik mobil ninggalin aku kan gitu kan, dan besoknya aku udah kuliah gitu. Itu kan istilahnya tuh ya aku sendiri sempat ngerasain cukup sedih sih gitu. Sedangkan kan kalau teman-temanku kan ya udah keluarganya di situ-situ aja gitu kan, dia yang tinggal di sekitar kota Solo kan ya udah dia masih sama keluarganya aja gitu. Sedangkan aku udah tinggal sama istilahnya tuh nenek aku lagi kan gitu kan, istilahnya sendirian lagi gitu, malah aku yang ditinggal keluarga aku lagi. Nah itu dia cukup istilahnya tuh cukup bikin bad mood juga sih di hari-hari pertama kuliah waktu muda dulu gitu. Tapi nanya deh, kalau menurut Mas berarti ada yang salah nggak sih sama kehidupan realnya dia gitu, sehingga dia takut buat kembali ke kehidupannya dia setelah dia liburan itu?
kalau kayak gitu, sehingga dia jadi post holiday blues itu gitu. Menurut Nah, Mas Tiawan gimana? oke. Kalau menurut saya nih sebaiknya menurut Mbak Ami gimana? Nggak, justru saya balikin ke Mbak Ami ini kan Mbak Ami kan berarti kan sudah berpikir nih pasti ada something nih. Nah, gimana Mbak Ami? Kalau menurut Mbak Ami sendiri Ya, gimana? kalau menurutku sih mungkin ada yang ada yang nggak beres gitu di kehidupan realnya dia itu. Jadi sehingga ketika dia berlibur, dia merasa diri dia lebih tenang, dia lebih nyaman, jadi dia takut untuk kembali lagi ke kehidupan. Kalau menurutku sih itu. Jadi Realita. jadi kayak ada sesuatu di kehidupan realnya dia, sehingga ketika dia kembali setelah liburan dia sangat ketakutan, sangat depresi gitu. Benar nggak sih kalau menurutku Nah, sih gitu? itu bisa juga ataupun dalam arti kemungkinan terbesar sih seperti itu. Walaupun ada kemungkinan lain juga adalah di mana holiday itu lebih enak daripada kehidupan sekarangnya ini dalam arti realitinya. Dan ternyata itu ada beberapa yang lucunya juga nih yang tadi Mas Gugus bilang nih apa ya istilahnya udah liburan-liburan ya tapi ya mau gimana kan harus kenyataan itu uangnya kan habis. Nah ternyata itu juga yang memicu loh Mbak Ami itu lucu juga sih dalam arti di satu sisi dia pengen Seperti nikmatnya tapi di satu sisi ini dia ini harus ditampar mengeluarkan realita. harus mendapatkan uang ya balik ke realita di mana yang tadi saya sempat bilang dan Mas Gugus sempat bilang dan Mbak Ami juga bilang ya kemungkinan terbesar adalah memang di dalam kehidupan nyatanya itu pasti ada something yang membuat dia trauma atau istilahnya setidaknya itu ada sesuatu yang Jadi dia istilahnya takut. menjadi dia takut atau enggan kita ngomong enggan lah ya lebih enak ya kita ngomong enggan untuk kembali ke kenyataan atau istilahnya dia harus harus kembali dengan yang tadi saya bilang itu bos, teman kerja atau istilahnya klien, terutama klien yang suka komplain-komplain dan lain-lain seperti itu sih. Gimana Mas Gugus? Kalau aku sih ya benar juga gitu, setuju juga sih. Kalau seandainya statement Mbak Ami, kalau misalkan ketika seorang itu kena post holiday blues itu ya pertama kan kita harus tahu tuh di titik mana dia itu kena penyakit atau enggak kena sindrom itu atau di titik mana ya bad mood aja gitu kan. Nah Betul, itu kan betul. juga harus clear dulu kan. Hmm. Ini masuk ke ranah post holiday nih. Nah, berarti kan kalau udah ke ranah itu sebuah penyakit psikologis kan harus dikonsultasikan dengan profesional kan. Setuju. Kan seperti itu kan. Hmm. Gitu. Kalau mungkin yang normal ya mungkin ya pasti satu dua mood Hari. bad mah biasa lah gitu kan. Hmm. Hmm. Karena kalau yang saya pahami itu kan ya biasa kalau kita liburan kan kita udah kayak raja ya. Misal mungkin kita yang tipikal liburannya itu ke hotel gitu atau enggak mungkin kita ke rumah itu kan udah suasananya hangat atau enggak ke hotel kita udah kayak raja kan misalkan saya di hotel nih selama 1 minggu misalkan kan udah kayak raja tuh makan di restoran mungkin jalan-jalan udah kayak raja aja gitu berenang dan lain sebagainya ketika ke kantor lagi duit habis kan makan balik lagi ke warteg ketemu temennya yang sama-sama bau keringat lapangan gitu itu kan kadang-kadang ada satu bentuk istilahnya tuh ada satu bentuk jomplang ya lu lagi kan gitu kan istilahnya kan udah senang-senang kan pas ketemu back to back to Reality. normal kan gitu kan misalnya orang-orang kan ada slogannya gitu Bali lagi seperti biasa ketemu lu lagi gitu makannya di warteg lagi makan gorengan lagi kan gitu kan istilahnya kembali lagi nih jadi orang normal lagi nih gitu di medan perang lagi gitu ya itu kan pasti kan kadang kan ada transisi itu yang kadang kita perlu ini lagi nih di motivasinya di set up lagi gitu itu sih. Karena yang tadi itu kan gejala-gejalanya kan bahkan sampai istilahnya bisa insomnia, gelisah dalam arti bahkan ini kalau dibaca-baca ini bahkan kalau yang udah kita ngomong ke istilah post holiday blues ya dalam arti ya benar-benar post holiday blues ini bisa sampai saya penurunan berat badan jadi benar-benar bermasalah nih. Nah, nanti bukan hanya sehari 2 hari aja kita istilahnya yang seperti kita ini wah kita harus beradaptasi nih. Seperti waktu saya ingat waktu masih sekolah itu libur panjang kan sebulan. Wow, sebulan kita kan benar-benar Iya. nikmat tuh. Habis Pas itu puasa ya. habis itu kan harus harus kembali sekolah kan itu kan rasanya kayak gimana gitu. Tapi kan itu kan
ada misalnya ada waktu cuman 2 hari lah maksimal ya. Abis itu kita kayak udah kembali mode on-nya. Nah, sedangkan kalau untuk yang terkena post holiday blues ini memang kadang-kadang ini beberapa ini memang yang tadi Mas Gugus bilang itu membutuhkan pertolongan daripada profesional kalau memang sudah gejalanya sudah benar-benar berlarut-larut ya, berhari-hari itu, bahkan mungkin semingguan lebih kali, mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Berarti itu lebih kompleks kali ya. Maksudnya dia tidak hanya bermasalah dengan liburannya aja sebenarnya, mungkin kalau menurutku sih. Pasti ada sesuatu juga sehingga dia bisa jadi kayak gitu sih kalau menurut aku. Betul. Dan justru itu dalam arti cukup kompleks sih sebenarnya sih. Jadi bukan hanya yang kalau kita bilang udah post holiday blues ini kayaknya bukan sekelas istilahnya malas balik kerja, istilahnya bukan sekelas gitu Ya, doang, bukan, tapi pasti, udah lebih dalam lagi nih kita ngomong nih, kita betul. bicaranya nih. Seperti itu Mas Gugus ya. Dan itu sih bisa juga dianalisa kalau bisa jadi orang itu nggak nyaman di tempat kerja atau nggak nyaman di tempat dia sekolah atau nggak nyaman di keluarganya sehari-hari. Jadi ketika dia itu liburan itu istilahnya bukan untuk healing, tapi emang pelarian dari rutinitas yang dia tidak sukai gitu. Jadi ketika dia liburannya selesai, ya berarti dia kembali ke rutinitas yang dia tidak sukai lagi gitu. Dan itu mungkin jadi bisa jadi salah satu faktor yang membuat seseorang tuh jadi cemas gitu, yang membuat seseorang tuh jadi holiday syndrome gitu, holiday blues syndrome gitu. Ya, terus kalau cara ngatasinnya gimana ya kalau kayak gitu ya? Maksudnya Nah, kita kan nggak tahu ya kita di tahap apa gitu holiday blues-nya itu. Kalau menurut Mas Dewan? Kalau menurut saya sih dalam arti gini, maksudnya dalam arti yang pasti itu pertama kali kan kita harus mengetahui bahwa kita ini harus balik ke realita, dalam arti ke kehidupan sehari-hari, dan tadi itu yang tadi Mbak Ami sudah bilang, kita harus memisahkan antara mana liburan, mana pekerjaan. Misalkan kayak seperti inilah. Kita kan kadang-kadang kan berpikir, wah kita liburan nih, misalnya liburan ke Bali, liburan ke Jogja, wah enak ya kalau tinggal di sini, bener nggak? Liburan ke puncak, liburan misalnya ke Bangka lah, apa ke Batam atau kemanapun, misalnya kita liburan, bahkan ke Bandung, misalnya wah enak juga ya di sini ya. Nah, mau pindah hidup di sini. Pas pindah belum tentu seenak pas liburan karena itu berbeda, bener nggak? Nah, itu juga, wah ini enak nih di Hawaii nih, saya mau kerja di Hawaii. Nah pas pindah ke Hawaii ya namanya kerja tetap aja kerja, dan nanti walaupun ada perbedaannya pasti ada, tapi kita kan antara liburan sama reality kan udah pasti jauh berbeda. Nah itu kita harus menyadari bahwa itu kita berbeda. Itu yang pertama sih kalau menurut saya sih, itu yang paling penting. Nah berikutnya otomatis kan ya tadi itu kita harus saya mulai planning lah, istilahnya planning gini, maksudnya planning gimana nih saya transisi dari mode liburan, mode vacation, sama mode reality. Nah saya ngomongin gitu lah, mode daripada vacation sama mode daripada reality-nya nih. Nah itu kita saya rasa sih itu kita bisa buat planning nih, mau yang tertulis sih lebih bagus sih, karena istilahnya kadang-kadang itu apa yang kita tulis itu kan kita menulis dengan istilah kita tulis dengan istilah gerakan tangan kita, terus kita melihat istilah kan menangkapnya dengan lihat nih, apalagi kalau kita baca itu sensoriknya semuanya menerima tuh kita tuh. Nah kita tulis nih kira-kira apa nih, oh iya saya balik ke realita ini, oh iya teman kerja saya sih ini nih, kalau gitu saya hubungin lah saya sebelum pulang, saya sebelum pulang dari holiday saya mulai kontak-kontak tuh, jadi saya udah mulai berasa pekerjaannya nih, berarti walaupun saya cuma basa-basi doang, tapi kan kita nggak ngomongin pekerjaan, tapi kan kita kan kontak dengan orang yang sehari-hari di pekerjaan itu kita ketemu nih, dalam arti. Nah seperti itu sih, ataupun kita mulai lihat-lihat lagi, sudah mulai berpikir. Jadi istilahnya sebelum kita balik beneran pulang dari ini, mungkin pas hari kita pulang itu kita udah mulai berpikir sedikit sih kalau menurut saya ya. Oh saya punya rencana nih, nanti gini. Jadi kita udah mengatur setting di pikiran kita ini. Wah kalau gitu oke, siap-siap nih, ini hari terakhir kamu liburan, jadi siap-siap nih, kamu mau rencanain apa nih? Oh iya kalau gitu misalkan
Kalau gitu kalau pulang liburan, abis ini saya mau podcast, abis ini saya mau kerja apa, abis ini saya mau hubungin siapa. Oh, abis ini nih, oh klien ini nih kayaknya nih. Wah, klien ini nih pasti ini pulang liburan tanggal segini, segini, segini. Udah nih, udah di otak nih. Walaupun itu cuman pemanasan doang tuh. Bukan berarti kita, istilahnya Benar-benar setuju sih. kita nggak pernah liburan. Bukan berarti liburan kok mikirin kerja, bukan. Tapi pas hari terakhirnya kita mau pulang, setidaknya itu kita udah ada pikiran-pikiran selintas tuh. Oh ya, oke, kalau gitu nih saya udah mau mulai mode on, misalkan sebagai marketing. Oke, oh ya kalau gitu nih nanti nih saya jangan lupa bahwa saya harus hubungin si A, si B, si C kan gitu kan biasanya ya. Ataupun misalkan kalau sebagai HRD jangan lupa nih saya harus beresin penerimaan kriteria penerimaan karyawan baru dan lain-lain. Ataupun sebagai misalkan kalau sebagai sekretaris bos ya, oh iya nih apalagi nih yang saya harus siap-siap follow up nih, nanyain si bos nih segala macam kan. Nah, kayak gitu sih menurut saya sih. Terus ya itu kan yang merencanakan tuh. Nah, terus habis itu tadi itu kan dengan cara menulis itu tadi itu karena penting sih. Nah, ada beberapa orang hobi nulis sih. Kalau saya jujur termasuk orang yang suka malas nulis. Tapi dikala saya ada saat-saatnya itu ternyata itu menulis itu sangat membantu sih. Betul. Dalam arti Setuju. bahkan ya jujur nih ya, menulis dengan tangan, dengan mengetik, entah kenapa menulis itu Beda. lebih powerful. Jadi saya masih ada tuh Iya benar. buku coret-coretan tuh, misalkan untuk podcast ini saya tulis selain saya ketik itu saya tulis semua tuh istilahnya, atau istilahnya apa nih yang saya perlu ini saya tulis karena entah kenapa tadi itu kita menggoret itu di ingatan kita, di otak, di mata, di tangan, itu semuanya itu bekerja tuh. Kalau ketik kan mau ketik A, mau ketik B, mau ketik C, ketiknya pencet gitu. Betul. Nah itu sih kayak tadi itu menulis jurnal atau tadi apapun saya kayak tadi itu pas liburan itu menulis apa ataupun jadi istilahnya tadi itu saya bilang itu ya mempersiapkan untuk next-nya berarti seperti itu. Terus pas udah pulang ya tadi itu pas udah pulang ya harus siap-siap, harus mengetahui bahwa ya ini kenyataan. Dan tadi itu kata Mas Gugus itu di hotel kita sebagai raja, di hotel itu kita datang nyaman, pergi jalan-jalan pulang kamar udah beres, nggak usah nyapu, nggak usah ngepel gitu ya. Nah maksud saya itu kita ya saya udah harus mulai ngeset tuh dalam arti oh ya nanti ini pulang nih saya harus nyuci baju, harus ini tapi masih di pikiran aja dalam arti jangan pas pulang aduh nyuci baju lagi aduh gini, jangan. Tapi jangan sampai selama liburan mikirin pekerjaan juga ya, nanti kan juga buat apa liburan dalam arti kan. Betul setuju sih. Gimana Iya sih, Mbak kalau Ami, ada tambahan nggak? Iya, kalau yang perihal kerjaan itu sih saya juga gitu sih Mas. Jadi biasanya kan orang-orang tuh masih suka WA gitu kan selama saya liburan. Biasanya nggak saya baca sih. Jadi itu kan nggak terbaca kan. Jadi kan kelihatan tuh yang nggak terbaca. Nah begitu hari terakhir saya liburan ya kayak misalnya hari malam Senin, nah baru saya scroll down gitu kan. Oh ya udah oke besok saya harus ini sih. Kalau saya sih gitu sih. Jadi kan mereka udah tahu saya liburan jadi nggak akan dibaca juga gitu kan. Jadi saya bacanya biasanya sih malam Senin begitu besok mau kerja. Jadi udah tahu gitu hari Senin ini saya harus gini. Kalau saya sih gitu. Dan masalah jurnal, Mas, saya setuju sih, saya masih ngejurnal soalnya sampai sekarang. Itu rasanya enak banget kalau nulis itu. Itu beda sih rasanya dibanding kalau kita ngetik gitu kan gitu. Kalau Mas Gugus gimana Mas Gugus? Caranya buat biar nggak ini ya, istilahnya biar nggak malas setelah liburan gitu ya. Kalau aku sih mungkin kayaknya semua orang melakukan itu deh, kebanyakan orang. Jadi tapi menurutku itu juga termasuk healing juga sih. Jadi biasanya kalau habis liburan itu kan foto-foto tuh. Nah biasanya hari pertama kerja atau enggak isinya udah masuk ke realita tuh kita tontonin foto saat liburan kemarin. Nah terus biasanya fotonya itu kita jadiin status atau kita masukin ke feed Instagram. Nah, terus kita tag-tagin ke teman-teman yang kemarin kita liburan. Nah, itu udah cukup healing tuh untuk setidaknya dalam satu hari itu kita bisa recover tuh. Jadi itu ada transisinya tuh. Yang tadinya kita liburan di tempat itu, kedua kita mengenang memorinya di tempat kerja kita realita gitu, di tempat kehidupan realita kita, tapi kita masih dapat nuansa liburannya di layar HP gitu.
Nah, itu kan pasti kan nanti kan ada bercanda, oh iya kemarin tuh si A lucu nih habis kepleset apa segala macam lah gitu istilahnya tuh, dalam artian tuh masih ada obrolan-obrolan, oh ya kemarin si ini Euforianya masih ada ya. ya ada memori-memori, oh di rest area tuh begini yang gitu kan, masih ada obrolan-obrolan kecil di grup WhatsApp atau gimana. Nah, itu cukup transisinya tuh cukup cukup oke tuh, dan aku pikirnya semua orang melakukan hal itu sih zaman sekarang sih ya. Dan itu cukup cukup healing tuh, karena biasanya orang kalau habis liburan kan biasanya hari pertama tuh kalau nggak ada bos atau apa ngintip-ngintip juga tuh Instagramnya dia, oh gue cakep juga ya di Candi Prambanan misalkan, di Candi Borobudur gitu kan. Itu kayaknya tuh transisi juga tuh, orang jadi mood booster juga tuh kayak gitu. Dan yang Betul. jelas sih kalau kalau masih ada waktu sebelum kerja atau mungkin sebelum kuliah atau mungkin sebelum sekolah tuh ya istirahat yang cukup, itu tidur gitu, istilahnya nggak ngapa-ngapain aja, istilah tidur nonton film gitu kan, istilahnya ya liburan di rumah aja dulu gitu untuk motivasi, atau ya leha-leha aja gitu di rumah gitu kan, itu udah cukup bantu sih, mood booster juga sih menurutku Iya gitu. betul, setuju sih, setuju. Sama biasanya sih kita ini kali ya, kan kalau lagi liburan tuh kan kita nggak olahraga, nggak apa. Mungkin dengan kalau Nah, makanan, terutama kan makanan juga ya Yang kan, makanan kan enak-enak, yang banyak kenapa? lemak. Iya bener kan, makan kan sembarangan kan. Kalau liburan tuh kayaknya apa yang ada di depan mata hajar aja gitu. Udah soal nanti bener sehat apa enggaknya gimana nanti gitu kan. Mungkin ya pas setelah kita liburan mungkin harus dibalikin kali ya. Jadi dengan kita olahraga juga kan sebenarnya mood booster juga olahraga. Terus makan Betul, sehat betul. juga kan. Kalau aku sih mood booster sih. Jadi biar lebih semangat lagi jadinya gitu. Hmm, Gitu Mas. hmm. Betul, betul, betul. Jadi dalam arti bisa di kesimpulannya itu yang pertama kita istilahnya harus bisa men-set istilahnya pikiran kita bahwa kita harus bisa membedakan antara realita ataupun liburan. Kita ngomongnya bukan realita ataupun impian, bukan, tapi istilahnya di mana kehidupan sehari-hari, kita ngomongkan realita. Kalau realita kan kesannya sama satu nyata, satu nggak nyata. Jadi satunya liburan. Ya, memang liburan itu biasanya jauh lebih enak daripada atau mungkin jauh lebih tidak membosankan daripada kehidupan kita sehari-hari nih. Karena kan rutinitas liburan kan nggak rutinitas. Kalau rutinitas liburan juga lama-lama orang bosen, ya kan, Betul. maunya kerja. Itu terus yang berikutnya itu kan tadi itu kalau bisa itu mendekati hari kepulangan kita liburan, kita udah mulai men-set nih, saya men-set pikiran kita, merencanakan, menulis di diary ataupun menulis di jurnal bahwa apa-apa saja yang kita akan lakukan nih dalam arti dalam kehidupan kita yang akan kita hadapi nih. Terus habis itu selain itu kan tadi itu ternyata ya olahraga, istirahat yang cukup. Olahraga itu sangat perlu karena ya kita tahu misalkan kalau istilahnya olahraga itu kan bisa merangsang hormon kita, aliran darahnya juga jadi Ya lebih jadi lancar, bahagia. jadi istilahnya lebih segar, pikiran juga lebih fresh, lebih ada hormon yang membuat kita senang, happy. Terus tadi Mas Gugus juga bilang ya istirahat yang cukup. Memang benar istirahat yang cukup sih dalam arti itu, jadi istilahnya sidangnya itu selain memulihkan mentally, kita juga memulihkan jasmani juga. Habis liburan kan kita happy, tapi kan pas happy kita nggak ngerasain capek, tapi pas pulang ya baru terasa capeknya, biasanya kan gitu kan dalam arti ya. Kita pergi misalkan kemarin Mbak Ami ke Borobudur tuh keliling, happy rame-rame, tapi pas pulang ya ada saatnya istirahat, ya kita harus tahu kita harus istirahat seperti itu kan. Seperti itu sih, dan dalam arti memang kalau misalkan ternyata nih kalau misalkan ada di antara dari kita ataupun istilahnya dari orang yang kita kasihi ternyata itu udah masuk ke post holiday blues yang dimana istilahnya ke arah depresi, ke arah yang sampai istilahnya nggak mau makan, sampai marah-marah terus. Nah, itu mungkin sebaiknya itu dikonsultasikan ke tenaga profesional ya Mas Gugus ya, benar ya? Betul. Jadi supaya nah, mendapat pertolongan lebih lanjut lagi seperti itu. ya. Ya karena bahaya juga kan kalau nggak sampai dibantu sama yang ahli ya Mas. Takutnya Iya, malah jadi aneh-aneh. Aku pikir sih sekarang juga hotline Yes, istilahnya betul. tuh kesehatan juga gampang kan. Ya. Kalau dokter kan udah banyak, dan sekarang kan psikolog juga semakin eksis kan. Maksudnya aku pikir juga mencari psikolog kalau misalnya kita merasa mulai ya self diagnose
kita memang dilarang self diagnose, tapi kalau kita udah ngerasa gimana kan nggak ada salahnya juga. Kalau sekarang kan udah ada hotline kan, udah ada aplikasi-aplikasi, tinggal istilahnya tinggal klik udah ketemu psikolog gitu. Nanti kan supaya nanti biar si psikolog atau psikiatri atau dokter gitu yang akan membantu mendiagnosa gitu kan, sakit atau enggak dan solusinya gimana gitu. Betul. Jadi dalam arti sebenarnya kalau self diagnose sebaiknya sih jangan. Tapi dalam arti gini, kita harus aware. Kayaknya saya tidak seperti biasanya nih. Nah itu dia tuh. Ya kalau jangan, saya habis itu baru kita konsultasi supaya tenaga ahli yang mendiagnos apakah ini dalam arti, ini ternyata normal kok semua orang mengalami, atau ternyata itu ya kamu memang butuh bantuan. Oke, menarik banget nih Mas Gugus ya, kita ngobrolin panjang lebar nih dari liburan sampai istilahnya permasalahan dari istilahnya pasca liburan malah. Gimana? Liburan. Nah, terus habis itu ini juga nih Mbak Ami nih gimana nih? Gimana apa nih? Liburan. Ya seru ya. Jadi kan kita bisa tahu gitu kan, kadang kalau kita liburan terus kita cemas, kecemasannya itu ke arah kemana gitu, hanya cemas karena malas kantor atau ternyata lebih parah dari itu kan, harusnya kita bisa lebih mengetahui jadinya ya gitu. Iya. Oke, ini benar-benar satu topik yang cukup ini nih, cukup sekarang ini diangkat lagi. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat itu tiap tahun pasti diangkat ya, berarti ya. Karena tiap tahun ini ternyata ini makin banyak yang istilahnya mungkin mengalaminya. Ya kita berharap nih bagi sahabat Jelang ini ya istilahnya tetap semangat nih. Habis liburan, habis healing, jangan jadi butuh healing lagi. Kapan healing terus, ya kan? Oke. Kalau gitu nih, terima kasih banget nih untuk sahabat Jilang nih untuk mendengarkan episode kali ini nih, episode bincang-bincang santai, bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama para host sahabat Jilang nih. Dan selamat datang lagi sekali lagi untuk Mbak Ami. Terima kasih. Selamat datang nih. Nanti ini mungkin di kedepannya ini apakah kombinasi bertiga lagi, ataukah berdua, ataukah sendiri. Nah nanti kalian tunggu aja nih. Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat ya Gus ya. Oke, setuju ya. Selamat datang Mbak Ami gitu ya. Jadi teman host kita jadi bertiga nih sekarang nih, makin rame. Oke. Jadi jangan bosan ya dengan Jeda Langkah Podcast. Saksikan episode-episode selanjutnya yang topiknya berbeda lagi. Mungkin ada hal-hal yang berbeda. Kan kita juga istilahnya tuh mungkin untuk teman-teman yang di Noise kan juga sebenarnya ada komen ya, bisa komen, nanti komen aja kalau memang ingin episode ini ingin mengangkat masalah ini, silahkan aja, nanti kita akan coba untuk bantu mencarikan mungkin narasumber atau enggak teman-teman yang mau ikut berbagi di Sahabat Jelang, atau enggak mungkin teman-teman yang ingin menjadi narasumbernya itu juga boleh gitu, bisa DM juga di Instagram kita gitu, Jeda Langkah Podcast. Seperti itu ya Mas Setiawan, Mbak Ami ya. Iya betul. Kalau ada saran-saran boleh ditulis juga. Oke, kalau gitu terima kasih nih untuk para pendengar mendengarkan Jeda Langkah Podcast dengan saya Setiawan. Oke, saya Gugus. Dan saya Ami. Jangan lupa dengarkan episode kami lainnya berikut dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih guys. Bye.